Sudah baik, Ustaz sudah hadir dan waktu sudah menunjukkan pukul 8, kurang beberapa detik kita mulai saja kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus kita rasakan. Terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa juga nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang alhamdulillah sampai dengan malam ini Allah masih mudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, dengan mengoptimalkan media yang ada. Di saat pandemi semakin meningkat, kita masih belum bisa untuk bertatap muka, belum bisa mengobati kerinduan untuk langsung mengkaji ilmu secara tatap muka di dalam masjid-masjid yang kita cintai, baik di rumah maupun di perkantoran. Sampai dengan sekarang kita belum bisa langsung bertatap muka dengan Ustadz Ahmad Komarudin yang biasa mengisi di Masjid Asyifa itu setiap hari Rabu pada waktu itu di Gedung Eijkman, mengajarkan tahsin untuk kita semua keluarga besar FK di Gedung Eijkman rumah Masjid Asyifa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongannya kepada kita semua dan mengangkat pandemi ini agar segera berlalu, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak lupa pada para keluarganya, para sahabat, para tabiin sampai pada ulama guru-guru kita semua dan sampai berasul pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini kita pertemukan kembali di dalam kajian ilmu, berjumpa lagi dengan guru kita Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidz. Setiap 1 bulan sekali kita dievaluasi oleh beliau bagaimana bacaan Quran kita. Semoga setiap pertemuan ini memberikan perkembangan yang cukup baik untuk kita semua. Bagi sebagian orang tentunya belajar Al-Quran ini seperti belajar seperti belajar pelajaran anak-anak barangkali ya. Tetapi sebetulnya tidak perlu seperti itu. Banyak sekali yang malu belajar Al-Quran, apalagi langsung bertatap wajah dengan guru kita, bersama-sama dengan yang lain. Ada yang bacaannya baik, ada yang belum bisa sama sekali. Semoga dengan media seperti ini, semua itu bisa teralihkan. Kita semakin semangat untuk bisa belajar, karena kita langsung belajar itu di rumah, tidak bertatap muka langsung dengan guru kita di masjid biasanya bersama-sama dengan teman yang lain. Tapi ini Al-Quran itu adalah pelajaran yang harus memang kita kuasai. Karena jika kita berbicara mengenai investasi di dalam agama Islam, kita sering lupa, kita selalu ingat bahwa investasi terbesar itu adalah sedekah. Tetapi ternyata saya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Komarudin pada waktu itu. Saya selalu masih ingat ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Contohnya misalkan surat Al-Fatihah pada waktu itu. Dan kita bisa mengajarkannya dengan sempurna, dan tentu saja pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita, tidak henti. Anak kita akan membaca Al-Fatihah terbayang sehari itu 17 kali minimal. Dan pahala itu akan mengalir untuk kita semua sebagai orang tuanya mengajarkan. Seyogianya ke depan, barangkali kita bisa merubah mindset kita. Tidak mengajarkan anak kita kepada guru-guru yang di luar sana, tetapi kita juga harus bisa mengajarkan kepada anak kita, karena itu investasi yang tidak boleh terlewatkan. Semoga kita Allah golongkan sebagai orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada keturunan kita, kepada anak kita, kepada cucu kita di masa yang akan datang, sehingga menjadi investasi yang tidak berhenti. Tidak hanya di dunia saja, ketika kita nanti sudah tiada, pahala itu akan terus mengalir untuk kita, karena anak kita nanti akan terus membacakan lafal-lafal Al-Quran yang bila kita yang mengajarkannya, maka pahalanya akan terus mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Masjid Asyifa, walaupun hanya sebulan sekali belajar tahsin, mungkin memang tidak akan efektif. Tetapi
tahsin ini adalah bukan satu-satu saya mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad. Ini adalah bukan pertemuan yang sebulan sekali, tetapi motivasi. Semoga di setiap harinya kita bisa mempraktekkan, membaca kembali apa yang dikaji pada hari ini, terus dilatih, sehingga setiap bulannya kita bertemu dengan Ustadz Ahmad, tentunya dapat kepala yang cukup baik. Amin, ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kajian tahsin melanjutkan bahasan ayat Quran yang pada bulan yang lalu. Bulan yang lalu kita mengkaji surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Malam ini kita akan melanjutkan ayatnya karena insya Allah itu adalah ayat yang cukup populer ya, sering kita dengar di saat kita menjadi makmum sholat Jumat atau sholat wajib yang dijaharkan. Insya Allah ayat-ayat yang populer, semoga semakin menguatkan, menyenangi kita akan ayat-ayat tersebut dan bisa mengkaji dengan lebih dalam lagi. Yaitu ayat Ali Imran surat ayat 192 sampai 194. Sebelum dimulai, silakan untuk disiapkan kembali mushafnya, Al-Qur'annya, atau mungkin bagi yang di perjalanan bisa juga dengan menggunakan handphonenya barangkali. Insya Allah keadaan saat ini banyak sekali hikmah. Dalam keadaan apapun kita bisa menjadi kebaikan. Dimanapun, kapanpun, kajian tetap bisa dilakukan dengan media online ini. Semoga perjalanan kaji itu sudah lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah. Semoga menjadi keutamaan untuk kita semua. Walaupun dengan fasilitas online seperti ini tidak mengulangi keutamaan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja pembukaan dari kami kepada Ustadz Guru kita Ahmad Komarudin Al-Hafiz. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kang Adri atas kesempatannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Unpad yang senantiasa semoga mendapatkan ridha, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada malam yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmatan untuk bisa sholat, bisa beribadah kepada Allah, yang mana mudah-mudahan dari segala rutinitas aktivitas ibadah kita kepada Allah, seluruhnya kita berharap semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya selain kita terus melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah, kita juga berharap semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan taufik serta hidayah, sehingga kelak sampai pada saat ajal menjemput kita tetap istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah, sampai Allah menjemput dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan untuk saudara-saudara kita ya yang hari ini sedang diuji oleh Allah, baik itu diuji dengan musibah sakit ya, atau ditahan sedikit rezekinya oleh Allah, kemudian berbagai macam musibah yang lainnya yang memang saat-saat ini sedang diuji oleh Allah dalam keadaan kritis. Kita doakan siapapun mereka ya yang beriman kepada Allah, yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang juga belum beriman, semoga kita doakan mereka dapat hidayah dari Allah, dan bagi orang beriman semoga mereka bersabar atas musibah sakitnya serta ridho menerima ketetapan terbaik dari Allah. Dan juga kita berharap berdoa kepada Allah semoga Allah angkat penyakitnya, sebagaimana bersamaan dengan itu Allah angkat pula kesalahan dosa-dosanya dan menggantikannya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma anta syafi ishfi mardana wa mardal muslimin kama qulta fi kitabika wa idza maridtu fahuwa yashfin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk di surat Ali Imran, melanjutkan ayat yang ke-192. Sebagaimana biasa, disimak terlebih dahulu sambil melihat bagaimana cara membacanya. Setelah itu saya jelaskan sedikit poin-poinnya dan dipersilahkan untuk nanti dibacakan dari ayat-ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Baik, perhatikan di ayat 192, Rabbana, ra dibaca tafkhim tebal, rabba baknya bertasydid, disebut dengan sifatnya nabr, ya, menekan sempurna, bertumpu pada kedua bibir asyafatain. Rabbana, jangan didengungkan ke hidung. Kemudian na mad jaiz munfasil dibaca panjang 4 harokat. Innaka gunnah juga ditahan 2 sampai 3 harokat, namun untuk perbedaan tekanan ini memang ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Yang dikatakan 3 karena menghitung dari awal pengucapan. Inna, ya. Yang menghitung 2 dari mulai bunyi nunnya. Inna, jadi sama-sama, ya. Jadi ditahannya kurang lebih 3 harokat saja. Ikhfa, ya, dibaca ikhfa, dibaca samar. Nah, karena di sini nun sukunnya bertemu dengan ta, maka posisinya adalah dekat dengan makhraj huruf ta, sehingga bunyi yang dihasilkan cenderung lebih tipis. Matu, jangan sempurna dibaca ang gitu ya, namun dekat makhraj ke huruf ta. Matudkhili. Kemudian tudkhili qalqalah sughra, khili kha dibaca tarkik tipis, khilinar. Kemudian di sana juga ada gunnah, ra dibaca tebal, tudkhilin nar faqad akhza. Fa, jelaskan bunyi fa-nya, ya, jangan dibaca pa gitu. Berikutnya qafnya tebalkan, dibaca tafkhim, faqad begitu ya. Jangan faqad qad tapi faqad. Berikutnya qalqalah sughra, jangan qad tipiskan, faqad, ya. Jadi qalqalah itu dari 5 huruf, ya. Dari 5 huruf 3 yang dibaca tipis, ba, jim, dal ketika dibaca qalqalah, dan 2 sisanya dibaca dengan tebal, ya, qaf dan ta. Adapun dal di sini dibaca tipis, faqad aukhra. Kho-nya dibaca tebal, namun hamzahnya tipiskan. Banyak yang membaca faqad sehingga bunyi hamzahnya tidak sempurna, malah jadi seperti ditahan atau dihem-hem. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Harusnya a di sana atau hamzah di sana dibaca tipis, a, masuk dengan huruf kho. Akhra, jangan akhra, oke? Faqad akhrajna, raji. Ya, faqad akhzaitah. Mohon maaf. Faqad akhzaitah. Zai disebut dengan harf lin, ya, karena harf lin ini lembut sehingga mengayunnya jelas kepada bunyi i, zai, akhzai, jangan zai.
akhzaitah, hindari itu ya, yang tepat insyaallah faqad akhzaitah, zaitah ya. Kemudian tah haknya besar. Wa ma mad tabi'i lidha tanda tasdid di huruf dha itu ada sifat nabr ya, menekan sempurna kuat di makhraj ujung lidahnya keluar ya, secara makhraj sama dengan huruf dal ya, perhatikan ujungnya keluar. Nah, kemudian ada dua sifat yang membuat Allah ini lebih tebal, yaitu sifat itbaq dan isti'la. Itbaq posisi tengah lidah menegang, kemudian isti'la pangkalnya naik, sehingga Allah di sini tebal bunyinya. Perhatikan. Wa ma lidho, tidak lidho, tidak, tapi lidho. Begitu. Kemudian limina matubi'i min dibaca dengan idhar awsor ini termasuk dengan ikhfa, namun ikhfanya karena bertemu nun mati bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah huruf yang pengucapannya pangkal lidahnya naik ya. Nah, karena di sini shad pangkal lidahnya naik sehingga bunyi ikhfanya dibaca tebal. Tidak tapi أنصار وما للظالمين من أنصار. Begitu ya. Kemudian sor mad alif disukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Ini dibaca jelaskannya satu ayat saja Kang Adi atau semuanya? Kalau semuanya khawatir kepanjangan ya. Sepertinya memang satu ayat saya sudah cukup panjang penjelasannya barangkali saja, karena tadi di ayat kedua pun akan sama ya. Seperti itu mungkin penjelasannya. Jadi saya bahas mulai per hurufnya, kemudian per katanya, dibahas tajwidnya, juga poin-poinnya supaya nanti dibaca dengan baik. Baik. Baik, mungkin selebihnya nanti bisa dikoreksi pada saat sudah dibacakan. Baik. Baik, demikian penjelasan dari guru kita, Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidz. Sepertinya memang secara penjelasan tahsin Quran dan hukum tajwidnya untuk ayat pertama sepertinya sudah cukup mewakili ya, karena di awal ayat lainnya sepertinya banyak pengulangan Ustadz ya, penjelasan seperti itu barangkali. Nanti kalau Ya, ada yang belum dijelaskan pas bisa ditanyakan. Betul, ya, betul. insyaallah. Baik, silakan kepada para partisipan peserta sekalian yang akan mencoba untuk bertalaki. Saya lihat Prof. Azali ini sudah siap-siap deh kelihatannya nih. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga terus selalu sehat ya, Prof ya. Amin, amin. Baik, silakan, Prof. Oh. Baik, silakan Prof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Lanjutkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Langsung di ayat 190. Oh, salah saya sendiri. Ini ya. Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad ahjaitah. Baik, sedikit diulang dari tudkhilin nar, nunnya ditahan lebih lama, Prof. Tudkhilin naro faqad ahjaitah. Oke, sedikit diulang lagi dari faqad, pantulkan dalnya. Faqad ahjaina. Zaidah. Zaidah. Oke, bagus, Prof. Wa malil dolimina min ansor. Baik, dho ditekan dulu, Prof. Wa malil dholi. Wa malid dolimina min ansor. Oke, min ansor.
min ansor. Bagus, lanjutkan. Rabbana innana sami'na munajjiyan yunadi lil imani ang aminu bi rabbikum fa amanna. Coba dari aminu, panjangkan madnya. Aminu bi rabbikum fa amanna. Oke, nunnya tahan dulu. Fa'amanna. Fa amanna. Iya. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abror. Oke, diulang sedikit dari wakafir anna. Wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Iya, bagus. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhjina yaumal qiyamah. Baik, mohon maaf, mohon izin diulang, Prof. Ala rusulika, bukan ala rasulika. Ya. Oh, ala rusulika wa la tuhjina yaumal qiyamah. Baik, coba ala rusulika wala rusulinya dibaca pendek. Ala rasulika Rusul. wa Ala rusulika wala tuhjina yaumal qiyamah. Oke, sekarang di huruf zai, zainya sedikit dilunakkan ya seperti z, huruf z ya. Wala tuhzina, tuhzina. Coba diulang. Wala tuhjina yaumal qiyamah. Oke. Innaka la tukhliful mi'ad. Hati-hati lamnya tidak dipantulkan, Prof. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, terima kasih, Prof. Semoga Allah berikan kesehatan, keistiqomahan, dan kelancaran dalam membaca Qur'annya lebih baik lagi. Amin, amin. Baik, evaluasinya ya secara umum untuk bacaan panjang pendek ya atau hukum-hukum dasar ilmu tajwid seperti hukum nun mati dan tanwin ini sudah bisa dibaca dengan baik. Namun kadangkala masih belum konsisten ya. Jadi masih ada yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Saya kira mungkin karena kurang fokus saja sehingga mungkin nanti perlu latihan khusus dibaca per satu ayat, namun metodenya coba diejah per kata dulu. Misalkan di ayat terakhir, Rabbana, ya, itu kata, wa atina, wa. Nah, coba nanti dilatih waktu khusus untuk membaca seperti itu. Tujuan utamanya apa? Pertama, melatih fokus. Yang kedua, supaya terlihat jelas hukum-hukumnya. Ya, baik itu dari tanda bacanya, hurufnya, panjang pendeknya. Semoga dengan cara itu membantu. Nah, kalau sudah dibaca per kata itu bagaimana berikutnya? Nah, berikutnya seperti teknis menyulam ya. Jadi di 1 2 baru disambung, 1 2 baru disambung. Contoh misalkan Rabbana satu kata, wa atina baru disambung. Rabbana wa atina. Oke. Lanjut lagi. Ma satu kata, wa adana bukan lagi.
dan kalau sudah banyak baru nanti disusun dia disambung dari awal sedikit demi sedikit. Semoga cara demikian dapat membantu Prof ya, insyaallah. Terima kasih. Sama-sama, barakallahu fi. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallah Prof Azali. Semakin baik saja pembacaan Quran beliau ya. Beliau istiqomah, tidak pernah absen dalam kajian setiap hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kami persilakan yang lain. Silakan yang sebentar lagi boleh untuk raise hand atau barangkali akan menuliskan saya bersedia. Saya akan mencoba barangkali di kolom chat. Ayo silakan. Kalau dalam waktu beberapa detik belum ada yang mengajukan, saya akan mencoba menawari barangkali nanti. Tidak menunjuk ya, menawari. Saya coba ya. Alhamdulillah. Silakan Dokter Ati. Alhamdulillah. Syukur jazakillah. 192 ya. Betul. Satu ayat saja atau sampai ketiga? Tiga-tiganya, Dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka man tudhilan nar faqad ahzaitah. Baik, pelan-pelan ya, ditahan dulu Bu. Tudkhil, bukan tudkhilan ya. Tudhilan. Tudhilin nar ya. Iya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Oke, sekarang coba perhatikan pada man tudkhili. Nunnya dibaca samar atau dengung, Bu ya. Bukan man. Man tudkhilin nar. Oh, man. Innaka man Betul. tudkhilin nar faqad ahzaitah. Oke, lanjutkan. Wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Panjangkan mannya. Lil iman. Oh iya. Munadiya yunadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Baik, perlahan-lahan diulang dari Yunadi. Yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Coba Ibu. Secara repetanya rusuh. Yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Sebentar, tahan dulu Ibu. Ainnya ditekan lebih jelas lagi sehingga tidak samar-samar dengan hamzah ya. Wa kaffir an coba diulang. Wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Iya-nya di Rabbana sayyi'a. Oke, sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah. Tukhzina. Khoknya tebalkan. Tukhzina. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, alhamdulillah.
Terima kasih Bu Dokter, semoga senantiasa dalam keadaan Terima sehat, kasih. walafiat, ya, dan tetap istiqomah belajar Qur'annya insya Allah. Baik, evaluasinya untuk Ibu, alhamdulillah Susu. dari Susu. sekian sudah bisa, ya. Hanya ada beberapa hukum dasar yang mungkin belum istiqomah, ya, diantaranya adalah pada izhar dan ikhfa. Jangan tertukar. Izhar, nun mati dan tanwinnya berarti dibaca jelas n, ya. Tapi kalau ikhfa itu samar-samar atau dengung gitu, ya. Seperti pada kata mentudkhili. Kemudian juga tadi karena kurang fokus khili jadi khila gitu, ya. Hati-hati. Berikutnya juga tebal tipisnya huruf seperti kho gitu, ya. Seperti yang dilatih tadi. Berikutnya Ya. ketika mad arid disukun jangan ragu-ragu untuk memanjangkannya. Ansor atau abrar, atau ketika wakaf selain di tanda kalimat akhirnya seperti tadi lil iman, panjangkan aja gitu, ya, mad arid disukunnya. Berikutnya adalah tadi di qalqalah, ya, di huruf dal kurang memantul atau tadi tidak memantul satu kali, ya, maltud. Tude. Nah, Tude. begitu. Sama pada Tude. kata kode. Kode. Nah, begitu, ya. Nah, Nuhun. tadi dibaca kurang nampak Bu pantulannya gitu, Iya. ya. Ya, Oke. terima kasih. Tunggu sebentar Ibu, sabar dulu. Kela ya kela. Semangat. Sabar, Ibu. Semangat. Nah juga gunnahnya, ya, tadi kadang dibaca 3 harokat, kadang kurang dari 2 harokat. Nah ini mungkin karena kurang fokus saja, sehingga nanti cara latihannya memang harus satu-satu dulu. Kalau mad dulu, kalau gunah gitu, ya, sehingga bisa mungkin untuk tidak disatukan dulu supaya bisa lebih fokus pada hukum-hukum dari setiap hurufnya. Baik, itu saja mungkin untuk Ya, Bu Dokter. terima kasih banyak. Mangga. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada 2 jamaah yang bertalaki dari sekitar 40, 50 sekarang alhamdulillah yang hadir di ruangan Zoom kajian pada malam hari ini. Baik, kami silakan. Semoga semakin semangat ya kita semua. Seperti kita ketahui, menyambung lagi dari apa yang disampaikan saya dengar dari Ustaz Ahmad nih. Ketika kita membaca Al-Quran itu pahalanya untuk satu huruf itu 10 kebaikan Ustaz ya. Iya. Nah, 10 kebaikan. Nah, subhanallah ketika kita membaca surat Ali Imran 192 sampai 194 pada malam hari ini yang ternyata jumlah ayatnya itu kayaknya lebih dari 200 ini makanya. Gitu. Jadi walaupun kita beraki, insya Allah pahala kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kesempatan yang baik. Kita manfaatkan waktu yang 1 jam ke depan ini menjadi waktu yang sungguh-sungguh betul-betul berkesan untuk kita semua. Yang hebatnya lagi, silakan menyambung, izin Bu menyambung. Yanti ya. Waalaikumsalam. Silakan, Dokter Yanti, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Dok? Dari umum Dok, Ustaz, saya bukan dokter, saya jamaah umum. Oh, mangga. Silakan. Dimulai ayat 192. Betul. Ya, tak kenal ta'aruf dulu Bu. Dari mana ya Bu? Saya dimasukkan oleh teman ke grup ini Ustaz. Oh iya. Oh ya, silakan. Diundang oleh teman. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Baik, tenang. Tahan dulu Teh. Di sana pada kata an-nar, nunnya ditahan 3 harokat. Ma tudkhilin nar. Diulang. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Lanjut Ustaz. Nah, coba akhzaitah, kho-nya tebalkan. Akhzaitah. Akhzaitah.
Dari faqad akhzaita. Faqad akhzaita. Lanjutkan. Wa ma lidzalimina min ansar. Oke, hamzahnya jelaskan. Ansar. Wa ma lidzalimina min ansar. Oke, lanjutkan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Diulang dari yunadi lil imani. Yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna. Diulang. Ghainnya diulang. Rabbana faghfir lana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Panjangkan mad aridnya. Dari mana Ustadz ulangnya? Madnya orang kurang panjang. Wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Baik, di kafnya jangan ada saktah ya, rusulika wala, jangan berhenti di sana. Coba diulangi. Rabbana wa atina ma wa'adtana wa ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Oke, bukan wa'ala. Wa'ala, ya, wa'adtana ala. Sekali lagi coba diulang. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Baik, dengan Teh siapa namanya, Teh? Yanti Ustadz. Teh Yanti, tempatnya dari Iya Ustadz. dari mana, Teh? Saya tinggal di Bandung, daerah Karapitan. Oh, Karapitan. Baru pertama kali ini, Teh? Iya Ustadz. Baik, alhamdulillah bacaannya sudah dibaca dengan sangat baik. Hanya ada beberapa saja mungkin yang tadi kurang fokus membacanya. Di antaranya pertama, di gunnahnya masih belum konsisten ya. Terutama di huruf nun bertasdid. Kemudian juga di mad arid disukun ini harus dilatih konsistennya. Jadi mad arid disukun itu panjangnya 2, 4 atau 6. Nah, ini tidak boleh dicampurkan. Misalkan yang pertama 2, yang kedua 4, tidak boleh. Kalau di awal sudah dibaca 4, maka sampai selesai mad aridnya tetap dibaca 4 gitu ya. Ansor, abror, mi'ad. Nah, jadi ini tidak bisa untuk disepelekan gitu ya. Supaya jadi paham tentang mad arid disukun itu tidak boleh dicampurkan dalam satu kalimat bacaan Al-Qur'an itu sendiri, namun harus disepakati dari awal. Kalau dibaca 4, 4, 2, 2, 6, 6 harakat begitu ya. Berikutnya adalah tadi ada beberapa saktah yang bukan pada tempatnya. Ala rusulika wala. Nah, itu tidak diperkenankan. Tapi langsung ala rusulika wala begitu ya. Kemudian di tipis tebalnya huruf ya pada huruf ghain. Ghain tadi kurang dibaca tebal. Faghfir lana ya. Kemudian juga
di kho ya, faqad akhzaita, kho-nya kurang dibaca tebal. Selebihnya insya Allah sudah dibaca dengan sangat baik. Nah, dari poin-poin yang disampaikan, semoga itu jadi evaluasi dan bisa diperbaiki lagi bacanya insya Allah. Terima kasih banyak. Semoga Allah Jazakallah khair Ustaz. wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian Masjid Ashifa FK Unpad ini memang semakin memberikan manfaat untuk ekspansi ya, manfaatnya alhamdulillah sampai banyak yang tahu dan bergabung, semoga semakin memberikan kebaikan untuk kita semua. Yang selanjutnya alhamdulillah Dokter Vita, kami persilakan dokter, mangga. Assalamualaikum Dokter Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, bisa dibaca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Oke, diulang sedikit Ibu. Panjang pendeknya, jangan kepanjangan. Di madnya Rabbana. Kemudian tahan dulu, ikhfa. Dan ro-nya jangan ada saktah ya, tapi langsung menyambung. Itu dakhilin nara faqad, begitu. Coba diulang. Ya, terima kasih. Rabbana innaka man tudkhil Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Baik, sedikit lagi Ibu mohon izin diulang qalahnya. Tude ya, tudkhili dan faqad a. Ya. Dari awal ya Ustaz ya. Ya, jadi qalahnya pantulkan Bu ya. Coba ya. diulang. Ya. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Oke, baik, lanjutkan dulu Bu. Wa ma lidzalimina min ansar. Ditahan lebih lama. Ansar. Diulang ya boleh Ustaz ya. Dari boleh. wama boleh. Wama boleh, silakan. Wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Mimnya tidak terlalu lama Ibu ya. Bi rabbikum fa amanna. Dari an aminu coba diulang. Dari aminu. Oh. An aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Pantulkan ma'al abrar. Ma'al abrar. Ulang dari watawaffana, nya jangan telat Bu, tapi segera memantunya atau cepat begitu ya. Ab. Betul. Watawaffana ma'al
abrar. Ya, bagus. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, kemudahan dan keberkahannya insya Allah. Amin. Bacaannya sudah dibaca dengan sangat baik. Hanya ada huruf mad yang mungkin masih belum konsisten ya Bu ya. Seperti pada kata tudkhilin nar tadi dibaca pendek, harusnya dibaca panjang. Oke. Berikutnya adalah ada mad yang kepanjangan ya. Jadi harusnya 2, ini dibaca lebih 4 sedikit. harokat. Ya, jadi di hukum madnya masih belum konsisten 100% benar. Masih ada yang belum konsisten. Kemudian yang kedua ya, di huruf yang hijaiyah yang ketika diberikan tanda sukun terlalu cepat memantulnya. Seperti wakafir'an harusnya wakafir'an, ada jeda satu fir'an Wakafir'an. begitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa melafalkan huruf ketika diberikan tanda sukun. Yang ketiga mad arid di sukunnya. Jadi mad arid di sukun harus konsisten. Kalau di awal Ibu pas membaca ta'awudz jimnya panjang 4 harokat, maka pas baca Qur'annya juga mad arid di sukunnya 4 harokat juga. Ya, jadi harus konsisten di awal gitu ya. Ini rojim. Nah, nanti pas dibacakan di angsornya pun panjang. Angsor 4 harokat. Jadi mad arid ini punten tidak ada yang 3 harokat ya. Panjang 2, pertengahannya 4 ya, yang panjang maksimalnya 6 harokat. Untuk makhraj alhamdulillah sudah sangat baik ya. Dipertahankan. Kemudian tadi kolahnya yang kurang ya Ustadz. kolahnya betul, kolahnya kurang. Jadi terlalu lambat memantulnya. Abror harusnya cepat. Nah, kalau yang memantulnya lambat itu ketika dia bertasdid. Contoh misalkan surat Al-Hab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu pun tidak terlalu lama, tidak watab, tidak begitu. Itu kurang dari itu watab. Nah, yang lainnya ketika tidak bertasdid cepat ade gitu ya. Baik, semoga apa yang diperbaiki hari ini bisa jadi evaluasi dan kedepannya bisa lebih baik lagi insya Allah. Makasih banyak Bu Dokter. Nah, terima kasih masukannya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Jazakallah. Baik, alhamdulillah terima kasih dokter kita yang telah ikut pada kegiatan malam hari ini. Silakan kami persilakan yang lain, masih ada waktu sekitar 45 menit lagi ya kegiatan kajian kita pada malam hari ini. Sebelum nanti insya Allah kita akan berdoa bersama ya terkait dengan pandemi yang sampai saat ini terus meningkat dan banyak sekali sejawat, guru-guru kita semua saat ini sedang dirawat. Semoga Allah segera berikan kesembuhan untuk para dosen, para tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran dan di seluruh keluarga besar Universitas Pajajaran dan Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga umumnya untuk kita semua kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah angkat pandemi ini. Nanti insya Allah kita akan berdoa bersama dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidz. Baik, silakan para jamaah yang akan mencoba untuk bertalaki kembali. Di sini saya melihat ada yang saya kenal nih. Mohon maaf Pak Sukirman. Pak Sukirman, Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Sukirman. Beliau sudah tidak di-mute sebetulnya. Baik, silakan kepada para jamaah. Apa saya coba menawari saja? Saya mau coba Pak Andri. Oh iya, silakan Dokter Sandra. Ya, silakan Dok. Mohon petunjuk ya Pak Ustadz. Iya, insya Allah Ibu silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Izin diulang Ibu, toknya kepanjangan. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sekali lagi shinnya tebalkan. Diulang. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, coba izin sebentar Bu ya. Coba shinnya. Minash. Oke, nah seperti itu. Oke, jelas sekali. Alhamdulillah. Lanjut diulang Bu, coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Lanjutkan Ibu. Rabbana innaka man tudhilin nara faqad ahzaitah. Baik, tahan dulu. Naro, na-nya dipanjangkan. Terus tahan juga. Man tudkhilin naro faqad akhzaitah. Boleh diulang? Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitah. Oke, sekarang pada kata faqadnya. Faqad, dalnya pantulkan. Faqad akhzaitah. Faqad ahzaitah. Oke, sekarang di akhzaitah. Kho-nya tebalkan Ibu. Akh ya. Faqad akhzaitah. Faqad ahzaitah. Oke, lanjutkan. Wa ma lizolimina min ansor. Oke, tahan dulu. Lidho. Dho-nya ditekan. Wa ma lidho. Lizo. Iya, betul. Lanjutkan. Diulang sebentar. Wa ma lidho. Wa ma lizolimina min ansor. Lanjut ya Pak. Iya, lanjutkan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu. Yunadi. Oh ya, baik. Dari Yunadi. Yunadi. Oh ya, baik. Yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Oke, kurangi panjangnya sedikit. Aminu bi rabbikum fa amanna. Coba diulang dari an aminu. An aminu bi rabbikum fa amanna. Oke, gunnahnya tahan. Manna. An aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina. Baik, fa-nya ditasdid, ditahan dulu. Wa kafir. Oh ya, baik. Wa kafir anna sayyiatina. Wa tawaffana. Ulang dulu. Oh, baik. Diulang dari wa kafir anna sampai ma'al abror. Oh, baik.
wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Lanjutkan. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la maaf. Nah, oke, ditahan dulu sebentar Ibu. Pada wa'adtana itu dalnya tidak dibaca ya, tapi langsung masuk ke huruf ta. Wa'adtana. Oh baik. Ya, enggak. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhjina yaumal qiyamah. Baik, tahan dulu sebentar. Sekarang fokus pada wala tuhzina. Tuh kho-nya tebal, kemudian zina seperti huruf Z Bu cara bacanya. Wala tuhzina. Coba diulang. Wala tuhzina. Enggak, lanjutkan. Oh, maaf. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Dr. Sandra ya. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, kemudahan dan keberkahannya insya Allah. Baik, evaluasi bacaannya insya Allah Pelan-pelan, Pak, saya mau catat. ya baik. Dari hukum-hukum dasarnya sudah dibaca dengan cukup baik, hanya ada yang belum konsisten. Jadi hukum dasar itu mencakup pertama, mencakup huruf hijaiyah, kemudian harokat, a, i, u, babi, bu, tantintun, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, termasuk hukum dasar itu adalah panjang pendeknya, dan yang terakhir adalah hukum nun mati dan tanwinnya. Nah, secara usuruhan ini hukum dasarnya sudah dibaca dengan baik, hanya ada satu atau dua beberapa begitu yang belum konsisten, di antaranya adalah hukum mad. Mad yang dua harokat disebut mad tabi'i. Ya, nah tadi evaluasinya madnya kepanjangan satu harokat. Ya harusnya dua, Ibu baca tiga. Contoh misalkan pada matudkhilin naro. Nah itu kepanjangan. Seharusnya naro, tidak boleh naro begitu. Kemudian juga wa malizolimina. Nah, jadi karena begitu akhirnya lebih sedikit mad tabi'inya. Nah, nanti coba untuk mad tabi'i ini perketukan Bu cara bacanya. Wa mali gitu ya. Wa malizolimina min ansor. Begitu ya. Berikutnya adalah pada makhraj. Makhraj yang paling dominan tadi adalah di huruf kho yang kurang tebal. Zaitah ya. Selain huruf kho juga di huruf zai ya. Zainya masih dekat ke huruf jim. Nah, ini kalau tidak diperbaiki maka kesalahannya akan fatal. Kenapa disebut fatal? Karena jadi merubah huruf yang seharusnya zai dibaca jim, maka ini tidak boleh, gitu ya. Berikutnya adalah pada gunnah, ya. Gunnah pada tanda tasydid ini juga belum konsisten. Tadi gunnahnya kurang dibaca kurang dibaca 3 harokat begitu. Contoh misalkan fa'amanna, Ibu baca fa'amanna, artinya amanna begitu. Dan juga ketika waqaf dan ibtida, waqaf itu berhenti, ibtida itu memulai. Nah, ketika Ibu berhenti pada ayat yang memang di sana tidak ada tanda berhenti atau tidak ada tanda waqafnya, itu tidak diperkenankan untuk melanjutkan ayat setelahnya. Maka harusnya bagaimana? Harusnya diulang. Nah, tadi Ibu misalkan berhenti pada lil iman. Tidak boleh langsung an aminu, tapi mengulang dari yunadi. Yunadi lil imani an aminu dan seterusnya.
Terus juga di huruf yang bertanda sukun jangan terlalu lama seperti huruf mim. Bi rabbikum fa, tidak boleh lama-lama, tapi bi rabbikum fa amanna. Dan terakhir wa'adtana. Ya, wa'adtana di sana dal bertemu dengan ta, itu disebutnya idgham mutajanisain, ya, jadi dari segi makhrajnya sama, ya, makhraj tempat keluarnya sama, dal dengan ta, maka di sini dalnya juga tidak dibaca tapi langsung ke huruf ta. Ma wa'adtana, begitu. Terus tukhzina tadi sudah, ya, kho-nya kurang tebal. Dan mad arid li sukun. Mad arid li sukun biasakan istiqomah dipilih antara 2, 4 atau 6 harokat. Nah, paling umum itu biasanya banyak dibaca 4 harokat. 4 harokat itu gimana ngitungnya? Begini, Bu. Hitungannya ansor. Ya, pas keempat udah selesai. Ansor. Kalau sor ini 3 berarti kurang. Ya. Kalau 3 dalam keterangannya itu tidak ada, ya. Sehingga termasuk kesalahan kalau mad arid dibaca 3 harokat. Wallahu a'lam. Semoga ke depan bisa diperbaiki lagi, Bu, ya, insyaallah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Ya, wa jazakillahu khairan, Ibu. Semoga bermanfaat insyaallah. Baik, alhamdulillah Dr. Sandra telah berbagi pada malam hari ini. Bacanya sangat luar biasa sekali dan penjelasan dari Ustaz sangat memberikan pemahaman juga untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik, selanjutnya silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar alhamdulillah. Silakan Dr. Iis melambaikan tangannya. Mangga, Dok. Izin Ustaz. Silakan, Dok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Sedikit diulang, di kho-nya kurang tebal. Faqad akhzaitah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wa ma lidzalimina min ansor. Iya, bagus. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Wa la tukhzina yaumal qiyamah. Iya. Innaka la tukhliful mi'ad. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Dokter Iis, ya. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, dan senantiasa istiqomah dalam ibadahnya insyaallah. Baik,
secara umum bacaannya tadi untuk poin-poin dasar, alhamdulillah sudah dibaca dengan sangat baik. Namun untuk madnya tetap masih banyak yang belum konsisten ya. Jadi mad ada sedikit tadi kepanjangan ya. Naro atau inna nasami'na munadiyai, dan itu sedikit panjangnya. Jadi nanti coba dilatih untuk mad tabi'i supaya tetap 2 harokat. Berikutnya adalah tipis tebalnya huruf seperti di huruf kho au zaitah. Kho ketika kho itu dibaca fathah atau dibaca dhamma itu tebal. Ketika kasrah kho tipis. Nah, lalu bagaimana ketika kho itu sukun? Kho sukun dibaca tebal ketika sebelum kho ada huruf fathah. Setelah atau sebelum kho ada huruf dhammah. Namun apabila sebelum kho ya sukun ada kasroh itu dibaca tipis. Nah, di sini pada kata akhroja berarti sebelumnya fathah maka kho-nya jadi tebal. Akhzaita. Berikutnya faghfir lana. Ya, ghain tadi kurang juga dibaca tebal, sama kaidahnya dengan kho. Maka ghain di sini dibaca tebal. Faghfir lana. Untuk mad aril sukunnya saya apresiasi sudah dibaca dengan sangat baik, dipertahankan ya konsisten dibaca 4 harokat. Dan untuk huruf yang paling dominan adalah tadi di huruf kho, ghain ya. Dan di huruf ain jangan didengungkan mi'ad, ain tidak dengung. Yang dengung sekali lagi saya sampaikan itu dalam huruf hijaiyah hanya 2 saja yang asli ya, nun dan mim. Adapun ya dan waw itu karena sebab. Ya dan waw aslinya tidak dibaca dengung, namun dalam keadaan ketika dia idgham bi gunnah, dalam arti lain ada nun mati atau tanwin sebelum ya dan waw, maka ya dan wawnya jadi gunnah ya, bi gunnah. Tapi kalau tidak ada tanda sebelum nun mati atau tanwin, maka iya-nya dibaca jelas seperti sayyi'a tidak dengung. Nah, jadi yang aslinya itu dengung hanya nun mati dan tanwin. Adapun ain di sini tidak termasuk. Jadi jangan ditarik ke khayshum, ke hidung. Mi'ada, begitu bunyinya. Kalau yang dengung ada sengau, ya. Tapi kalau yang enggak dengung vokal a-nya jelas. Mi'ad, ain menekan, kemudian begitu dibaca panjang vokal fathahnya jelas. Innaka la tukhliful mi'ad. Tidak coba disimak baik-baik antara yang dengung. Ini yang dengung mi'ad. Yang kedua mi'ad. Nah, begitu Ibu ya. Jadi kenapa tadi dengung? Karena dia narik ke atas, narik ke hidung. Nah, seharusnya bagaimana yang tepat? Dia mengalir ke bawah, ke vokal fathah gitu ya. Jelas Ibu ya. Semoga ke depan insya Allah bisa diperbaiki lagi. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, alhamdulillah syukran. Terima kasih Dr. Iis telah berkontribusi pada malam hari ini. Silakan, kita masih ada sisa waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi ya. Nanti selanjutnya kita Saya boleh Pak Adi. bersama. Silakan Prof Betty. Alhamdulillah. Mangga Prof. Punten Pak Ustadz. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innaka min tudkhilin nar. Man, bukan min Ibu, mohon izin. Bismillah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Oke, munadiyai ditahan idgham bi gunnah. Munadiyan yunadi lil iman. Baik sekali, lanjutkan. Yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Sedikit lagi gunnahnya. Fa amanna. Ya, bagus sekali. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina. Baik, sebentar. Ghainnya tebalkan lagi. Faghfir lana, kemudian wa kaffir, fa-nya keluarkan nafasnya, ya, anginnya. Kaffir anna, kemudian sayyi'a, jangan dengung di ya-nya. Diulang. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Mohon izin diulang di ayat terakhir, Ibu. Rabbana wa atina. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter, Bu Betty, ya. Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, diberkahi, dimudahkan urusannya insya Allah. Baik, evaluasinya untuk ayat 192, 193 ini dibaca dengan cukup baik, ya. Hanya sedikit ditipis tebalnya huruf seperti kho, ya, dan huruf ghain. Kemudian tadi ada sedikit salah baca di awal pembacanya, ya, di innaka man dibaca innaka min tadi. Sehingga hati-hati, fokus, harus tetap fokus bacanya. Berikutnya tadi di idgham bi gunnah, munadiyai kurang ditahan 3 harokat. Berikutnya adalah di gunnah, gunnahnya hati-hati. Jadi belum konsisten, kadang pas, kadang kurang pas. Maka dilatih supaya tetap pas 3 harokat. Amanna wa kaffir anna. Kemudian catatan tadi di ayat 193, karena kalimat akhirnya ini panjang, jadi jangan dipaksakan, Ibu, ya. Bisa berhenti di wa kaffir anna sayyiatina, kemudian diulang. Dan diulang dari wa kaffir anna sampai ma'al abaror. Dan di ayat terakhir tadi ada huruf pendek, ya, ala rusulika, Ibu dibaca panjang, rusulika wala. Harusnya kafnya dibaca pendek. Nah, mungkin karena kurang fokus, bukan karena tidak tahu itu harus dibaca pendek, ya. Nah, karena tadi beberapa di kalimat yang sebelumnya yang pendek dibaca dengan baik. Namun pas ayat terakhir ini kafnya dibaca pendek, mungkin kurang teliti atau kurang fokus ketika membacanya. Nah, maka harus terus dilatih kembali fokusnya, terutama di bacaan ahkamul mad wal qasr, karena paling banyak salah baca Quran itu biasanya pada hukum ini, Bu Maya, mad tabi'i dan yang dibaca pendek, sehingga harus banyak latihannya, atau bahasa lain itu banyak jam terbangnya ketika membaca mad tabi'i.
Dan juga tadi karena nafasnya terbatas, waqaf di ala rusulika. Nah, kalau mau waqaf berarti kafnya jadi sukun, ala rusulik. Selain ala rusulik, tadi pada kata ma wa'adtana, di sana ada dal sukun bertemu dengan ta. Nah, ini disebutnya idgham mutajanisen atau disain. Kenapa disebut idgham mutajanisen? Karena itu sama makhrajnya, tapi beda sifatnya. Maksudnya apa Ustadz? Sama tempat keluarnya di ujung lidah yang membentur langit-langit bagian depan atas. Sehingga cara bacanya dal tidak usah dibaca wa'adtana, tapi langsung lari ke huruf ta atau langsung ke ta. Rabbana wa'atina ma wa'adtana, tanpa ada dalnya. Ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Dan ketika nggak kuat tadi ala rusulik diulang lagi. Dari ma wa'adtana ala rusulika sampai selesai yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ainnya jangan dengung. Atau selain dengung juga jangan juga ke huruf hamzah mi'ad, jadi mi'ad, salah ya. Ain di tengah-tengah tenggorokan wastul halq. Maka cara bacanya innaka la tukhliful mi'ad. Mi'ad tidak tapi ad. Ya, coba Ibu di ayat terakhir di innaka la tukhliful. Innaka la tukhliful mi'ad. Oke, ainnya sudah nampak, tinggal dengungnya dihilangkan, gitu ya. Barakallahu fiik, semoga pekan depan insya Allah bisa lebih baik lagi, insya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Amin, sami-sami Ibu, wa iyyakum, wa jazakillah khairan. Baik, alhamdulillah kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 5-10 menit ya untuk bentar lagi. Nanti selanjutnya tutup dengan doa bersama. Silakan yang selanjutnya dari teman saya nih, dari tim IT FK4, Kang Adi. Silakan, Kang Adi, mangga. Siapa tuh Nun? Buka aja kameranya, Kang Adi. Lagi nge-record. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin diulang di lafaz bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan? Iya, lanjutkan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Oke, bagus. Wa ma lidzalimina min ansar. Oke, hati-hati, min jangan dipatukan. Min ansar. Wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Baik, tahan dulu sebentar. Munadiyai idgham bi gunnah. Ditahan 3 harokat. Lil iman, lamnya jangan memantul. Lil, jangan. Lil iman. Oke, diulang dari munadi. Dari awal aja tadi. Boleh, silakan. Rabbana innana sami'na Panjangkan nanya. Rabbana. Oh ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani
jami'an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Jadi ulang, ma wa'adtana, langsung ke ta, ma wa'adtana. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Oke, wala tukhzina yaumal, kho dan lamnya jangan dipantulkan. Tukhzina yaumal qiyamah. Tukhzina yawmal qiyamah. Oke, lanjutkan. Innaka la tukhlifu Innaka la tukhliful mi'ad. Oke, sebentar ya. Jadi di lam dan kho banyak dipantulkan. Coba sedikit latihan, Kang. La tukhli, jangan tukhli. Lu la tukhli. Coba diulang. La tukhli. Oke. Fulmi. Fulmi. Oke, jadi pas full langsung mi. Fulmi. Fulmi. Oke, diulang. Innaka la. Innaka la tuh. Sebentar, mana? Kenapa jadi ibu-ibu yang nyambung ini? Coba deh. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, masih ada pemantul. Perhatikan. Innaka la tukhliful mi'ad. Fulmi. Coba diulang. Innaka la tukhliful mi'ad. Oke, baik. Jadi masih ada sedikit pantulan. Nah, tadi rumusnya fulmi mengalir. Ya, berikan sifat tawasudnya. Jadi tawasud itu dia mengalir suara lamnya tanpa ada pantulan dan juga tidak ada saktah atau berhenti full mi, tidak begitu ya. Baik, terima kasih banyak Kang Adi, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, diberkahi, dimudahkan dan istiqomah ibadahnya insyaallah. Evaluasinya di surat Ali Imran ini untuk ayat 192 insyaallah dibaca dengan cukup baik ya. Tinggal fokus tadi di mad jaiz ya, dibaca 4 harokat di awal Rabbana gitu ya. Berikutnya di ayat 193 pada idgham bi gunnah tadi dibaca berulang kali, masih kurang ditahan, yaitu ya tanwin fathah bertemu dengan ya tasdid setelahnya munadiyai. Nah, itu harusnya lama dibaca 3 harokat. Munadiyai yunadi lil. Nah, lil tadi di lam banyak dipantulkan lil i, meskipun sedikit pantulannya namun tetap tidak diperbolehkan, harus mulus gitu ya. Perhatikan contohnya yunadi lil i langsung menyambung ke hamzah. Coba dibacakan sedikit yunadi lil iman. Coba. Yunadi lil iman. Lil i. Lil i. Nah, begitu. Oke, sambungkan. Lil iman. Lil iman. Sekali lagi. Yunadi lil iman. Oke, alhamdulillah. Nah, begitu pertahankan ya.
Dan ternyata bukan hanya di huruf lam, tadi di huruf kho juga sama. Nah, sekarang kesimpulan umumnya untuk seluruh huruf hijaiyah yang diberikan tanda sukun, ya. Selain 5 huruf qalqalah, maka catatannya 2. Pertama, jangan saktah atau jangan berhenti sejenak, gitu ya. Seperti waqaf, atau juga jangan dipantulkan. Seperti jangan tuh. Lalu mengapa bisa ada memantul? Nah, karena sudah lepas pada makhrajnya sebelum masuk ke huruf setelahnya. Tuhzi. Nah, sebelum ke zi, makhraj khafnya sudah lepas. Tuhzi, maka jadilah memantul. Tapi kalau tetap di makhraj kha, kemudian tawassut mengalir ke huruf zai, insya Allah tidak ada pantulan. Wala tuhzina. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jelas begitu. Ya, itu yang paling dominan tadi Kang Adi. Semoga insya Allah hari-hari berikutnya bisa diperbaiki dan lebih baik lagi bacaannya insya Allah. Barakallahu fiik. Amin amin. Hatur nuhun Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kang Adi, makin mantap aja nih. Kayaknya saya bakal kesusul lama-lama nih. Merendah Ustaz. Baik, sepertinya kita sudah bertemu dengan di penghujung waktu kajian kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, Ustadz mohon kita bersama-sama untuk dipimpin doa terusus untuk para tenaga medis, para perawat, para tenaga pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan juga di lingkungan Unpad. Saat ini sudah banyak sekali yang kami mendengar informasi-informasi yang ya seperti itu Ustadz, barangkali ya kita sama-sama memahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, ketabahan dan pertolongan untuk kita semua. Dan juga mohon doakan juga Bapak Ketua DKM kita saat ini, Prof. Oki Suarsa, saat ini juga sedang sakit. Mohon diberikan kesembuhan juga untuk beliau. Alhamdulillah beliau saat ini saya lihat sedang menyimak juga. Jadi insya Allah akan mendengar doa kita. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan, baik untuk beliau dan juga untuk keluarganya. Dan juga untuk kita semua Ustadz, semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan apapun seperti biasa maksimal kembali. Itu saja mungkin Ustadz, untuk pimpin doanya kami persilakan Ustadz. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum masuk ke doa, penting untuk kita sadari bahwasanya musibah yang terjadi tentu seluruhnya sudah diatur oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, dan dengan izin Allah menimpa siapa saja kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nah, kalau sudah tertimpa, maka yang harus dikedepankan pertama adalah sabar, menahan diri dari perkataan, ya, menahan diri dari perbuatan, menahan diri dari hati yang tidak menerima. Kemudian yang kedua, sikap orang beriman ketika ditimpa musibah adalah ridho, yaitu menerima ketetapan Allah ini dengan baik. Insya Allah, jika musibah ini dihadapi dengan sabar, dengan ridho, dan ia lulus dengan ujian musibah ini, maka Allah akan ganti musibah itu dengan yang lebih baik. Kalaupun tidak di dunia, insya Allah Allah akan berikan nanti di akhirat. Maka selain kita fokus berikhtiar maksimal dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam teori ilmiah, tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah senantiasa berdoa. Ya, di antara doanya mungkin ini bisa didawamkan. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Sudah pada hafal semuanya? Hafal ya, insya Allah. Nah, ini harus dihafalkan dan bukan hanya sekedar doanya, tapi hafalkan juga makna dari doa ini. Ya Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, wal junun dari penyakit gila, wal juzam dari penyakit lepra, wasayyi'il asqam dan dari keburukan segala macam penyakit, termasuk juga di dalamnya corona. Subhanallah. Ya, dan juga kalau misalkan kita merasa sakit di antara dari tubuh kita, diajarkan juga oleh Nabi. Pertama, baca bismillah 3 kali pada bagian yang sakitnya, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca doa berikut, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. Insya Allah menurut
fakta yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi ketika ada anaknya sakit, dibacakan doa ini izin Allah dengan mukjizat Nabi SAW bisa sembuh. Mudah-mudahan nanti ini bisa di-sharekan Kang Adri ya. Nanti saya share Kang Adri doanya dan ini bisa dihafalkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Warda Allahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma dfa' 'anna al ghala' wal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia ya Allah. Amin ya Allah, amin. Muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas syafi. Allahumma antas syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah. Allahumma rabban nas adhhibil ba'sa ishfi washfihu anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ishfi mardana wa mardal muslimin ya Allah. Ishfi mardana wa mardal muslimin kama qulta fi kitabika wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Sami'u ya Basir, wahai Allah, Zat yang Maha mendengar, Maha mengabulkan setiap doa, Maha melihat, Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb, kami tengadahkan kedua tangan ini memohon ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Ampuni seluruh kesalahan kami, ampuni seluruh kekhilafan kami, seluruh dosa-dosa, keburukan, aib yang telah kami lakukan ya Allah. Ampuni aib ataupun keburukan yang kami lakukan dengan sengaja ataupun terang-terangan ya Allah, yang sembunyi maupun yang terlihat ya Allah. Ya Allah, ampuni dari segala kelalaian kami dari mengingat-Mu, kelalaian kami dalam ibadah padamu, ya Allah, kelalaian kami dalam mentaati-Mu. Ya Allah, kami makhluk yang lemah, tanpa daya dan kekuatan dari-Mu. Tolonglah kami dalam setiap keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa yang kami lakukan berulang-ulang, padahal kami tahu itu perbuatan dosa, ya Allah. Ya Allah, kalau bukan kepadamu, kami memohon ampun kepada siapa lagi, ya Allah. Kami mohon ampunan, maka dari itu ampuni seluruhnya dosa-dosa kami, ya Allah. Tutupi aib-aib kami, ya Allah. Sekecil apapun, sebesar apapun yang kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni doa orang tua kami, ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, sehatkan lahir batinnya, berkahi usianya, ya Allah. Karuniakan taufik dan hidayahnya sebelum meninggalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Untuk kedua orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, ringankan hisabnya, tempatkan di tempat yang paling mulia, ya Allah, ya Rahman. Berikan kami kemudahan sebagai anaknya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup, yang sudah wafat, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi jalan kebaikan untuk kami, untuk tetangga kami, untuk keluarga kami, untuk negeri kami, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup yang menjadi jalan bertambahnya ilmu, bertambahnya iman kami, bertambah kuatnya ketaatan kami padamu, ya Allah. Karuniakan pula kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, hafidhullah, ya Allah. Ya Allah, yang maha menyembuhkan siapapun hari ini, ya Allah, di antara hamba-hambamu yang sedang Engkau berikan ujian sakit, berikan mereka kesabaran, ya Allah.
Berikan mereka ridho dari sikap terbaiknya ya Allah, dan jadikanlah sakitnya menjadi jalan penggugur atas dosa-dosanya ya Allah. Berikan kesembuhan kepada yang sedang sakit ya Allah. Berikan kemudahan, luaskan rezekinya, berkahi sisa usianya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau Maha Pemilik segala-galanya ya Allah. Angkatlah musibah wabah penyakit ini ya Allah. Engkau yang Maha Pengetahui yang terbaik untuk kami, untuk negeri kami. Kami memohon yang terbaik darimu ya Allah. Ya Allah, keinginan kami bukan keinginan yang Engkau ridhai, maka kami ridho dan menerima seluruh ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami iman yang teguh, niat yang ikhlas, niat yang lurus ya Allah. Peliharalah hati kami dengan keimanan-Mu ya, dengan keimanan padamu ya Allah. Lindungilah hati ini dari sikap yang lalai, lindungi hati ini dari berbagai macam penyakit hati lainnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Allahumma yassir umurana. Ya Allah, permudahlah seluruh urusan kami. Siapapun hari ini yang sedang diuji sakit, yang sedang diberikan ujian musibah, yang sedang kesulitan, yang sedang mengalami kepahitan hidup, berikan kemudahan dalam hidupnya ya Allah. Yang belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan terbaik ya Allah. Yang sedang disempitkan, bukakan pintu-pintu kebaikan darimu ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa menjadi jalan kebaikan bagi kami. Kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang Engkau berkahi, negeri yang Engkau berikan keselamatan, keberkahan di dalamnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, sekiranya dengan dosa-dosa kami Engkau memberikan musibah ini kepada kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa kami yang sekiranya dengan dosa-dosa kami ini membuat doa-doa kami terhalang darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil Islam ya Allah. Akhirilah hidup kami dalam keadaan berserah diri padamu ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan membawa iman padamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dalam keadaan baik, dalam keadaan amal yang Engkau terima, amal yang Engkau ridhoi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Dan jangan Engkau akhiri hidup kami dalam keadaan su'il khatimah ya Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Ya rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mengijabah seluruh doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya Allah. Semoga kita diberikan kemudahan dalam beribadah dan senantiasa berserah diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga seluruhnya senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat insya Allah. Amin ya Allah. Maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dalam kegiatan pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa silaturahim lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidh yang telah menyampaikan tausiahnya, kajian tahsinnya untuk kita semua. Antas biar. Tapi direkam. Dan pandemi ini dari pandemi dan kita semua Subhanahu wa taala tidak hidupnya bagi kami. Baik, kajian pada malam hari ini telah berakhir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Komarudin dan juga kepada suku jamaah yang telah bergabung
dan juga pada jajaran pimpinan dan juga jajaran guru besar, juga para partisipan semua yang terus berkontribusi dan terus bergabung istiqomah dalam kegiatan yang sangat baik ini. Semoga Amin. semua yang sakit segera Allah sembuhkan dan semoga Amin ya Allah, amin. kesalahan Amin ya Allah. menjadi jalan kebaikan. Amin ya Allah, Insya Allah kita amin. bertemu kembali dalam kajian Ahad yang akan datang bersama Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Alhamdulillah kita mendapat kabar baik. Beliau alhamdulillah saat ini sudah sehat. Setelah Amin ya beliau Allah, amin. harus Amin. mengalami isolasi mandiri dan beliau bergejala dan alhamdulillah beliau saat sudah sembuh setelah saya konfirmasi sekitar seminggu yang lalu. Dan insya Amin. Allah pada Ahad besok beliau bisa mengisi kembali bersama kita. Baik, Amin. kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, hatur nuhun. Atur nuhun. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Izin live duluan ya. Silakan Ustaz, hatur nuhun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Kang Adi. Sami jazakillah khairan katsiran untuk Dokter Vita dan juga semuanya hatur nuhun. Baik, terima kasih. Mohon izin kegiatan ruangan Zoom ini akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.